Halo teman-teman semua, balik di sini kami kelompok 5 kelas 12 IPA 1 ingin membahas tentang induksi elektromagnetik. Jadi sebelum kami mempresentasikan apa aja tentang induksi elektromagnetik, kami akan memperkenalkan diri kami. Jadi yang pertama itu Crispy Purba, kedua Claudia Ginting, ketiga Samuel Sinaga yaitu saya sendiri, keempat Yesi Purba, dan kelima itu Trisjoy Ginting. Jadi kelompok kami akan menjelaskan induksi elektromagnetik. Ada faktor-faktor penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang apa itu induksi elektromagnetik. Jadi induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Jadi kata flux ini adalah jumlah besaran. Jadi induksi magnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan jumlah besaran magnetik. Jadi flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Jadi pengertian secara umum induksi magnetik ialah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Jadi proses induksi elektromagnetik dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnetik. Faktanya, sebuah magnet biasanya memiliki medan magnet akibat gerakan individual elektron-elektron dalam atom-atom penyusun magnet. Elektron-elektron tersebut bergerak secara seragam sehingga menghasilkan medan magnet uniform. Jadi induksi elektromagnetik ini telah diterapkan pada berbagai teknologi di dunia seperti komponen-komponen elektrikal, induktor, dan transformator, dan juga alat-alat yang sangat krusial yaitu motor elektrik dan generator. Jadi penyebab utama timbulnya gaya gerak listrik induksi adalah terjadinya perubahan flux magnetik atau jumlah besaran magnetik yang dilingkupi oleh suatu loop kawat. Besarnya flux magnetik dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. Pi sama dengan B kali A cos theta. Jadi dengan demikian ada 3 faktor penyebab timbulnya gaya gerak listrik pada suatu kumparan, yaitu yang pertama itu gaya gerak listrik induksi akibat perubahan luasan kumparan medan. Yang kedua itu gaya listrik induksi akibat perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan elektromagnetik. Dan yang ketiga, gaya gerak listrik induksi akibat perubahan induksi magnetik. Jadi yang tiga ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 5, kelas 12 IPA 1, dan perkenalkan nama saya Crispy Purba. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian subbab mengenai tentang GGL induksi akibat perubahan luasan kumparan dalam medan. Berikut adalah gambar yang dapat menjelaskan tentang GL yang perubahan luasan kumparan tersebut. Jadi itu
Perubahan luasan kumparan itu terjadi karena pergerakan batang menghantar pada konduktor U. Pada gambar di atas, pada gambar ini, memperlihatkan induksi GGL elektromagnetik. Jadi, kita asumsikan medan magnet B ini itu tegak lurus terhadap permukaan yang dibatasi sebuah konduktor berbentuk U. Sebuah konduktor lain yang dapat bergerak dengan kecepatan V atau V dipasangkan pada konduktor U. Itu yang part ini, kali ini. Pasangkan pada konduktor U. Dalam waktu delta T, konduktor yang bergerak tersebut menempuh jarak sehingga dapat kita buat persamaannya, yaitu delta X sama dengan V atau kecepatan dikali dengan delta T. Jadi persamaannya itu sehingga luas bidang kumparan bertambah besar menjadi delta A sama dengan I dikali delta X sama dengan I dikali V dikali dengan delta T atau perubahan waktunya. Jadi berdasarkan hukum Faraday akan timbul GGL induksi yang besarnya dinyatakan dalam persamaan E ataupun besar GGL induksinya sama dengan B dikali dengan V ataupun kecepatan. Sehingga, namun jika luas bidang yang melingkupi medan magnet mengalami perubahan, rumus GGL induksi itu berubah menjadi ini E ataupun besar GGL induksinya sama dengan min N dikali dengan dA per dt. Untuk kasus kawat dia yang digeser, persamaannya itu adalah menggunakan ini. Di mana pada penghambat R akan mengalir arus induksi ataupun I sebesar I sama dengan besar GGL induksi per R. Ini. Ataupun dapat saya bacakan yaitu E ataupun besar GGL induksi sama dengan B ataupun kuat medan magnet dikali dengan I panjang kawat dikali dengan kecepatan ataupun V dan dikali dengan sin theta ataupun sudut antara V dan B. Baik, jadi di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di mana soalnya yaitu sebuah penghantar yang panjangnya 0,3 meter digerakkan dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jadi, berapakah besar beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar tersebut? Jadi diketahui I-nya itu 0,3 meter dan B-nya itu 0,5 Tesla. Dan V-nya itu ataupun kecepatannya 6 meter per sekon. Jadi yang ditanya itu adalah E ataupun besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar tersebut. Jadi dapat kita selesaikan dengan rumus ini. E sama dengan B dikali I dikali dengan V. Yang dapat kita lihat dari slide sebelumnya. E sama dengan B dikali L dikali dengan V. Jadi kita masukkan rumus tersebut ke soal yang ini. Di mana B-nya yaitu 0,5, I-nya yaitu 0,3, V-nya itu 6. Jadi kita kalikan 0,5 dikali 0,3 dan dikali dengan 6. Jadi hasilnya yaitu 0,9 volt, di mana satuan dari besar GGL induksi itu adalah volt ataupun V.
Jadi besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung pengantar adalah 0,9 volt. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami kelompok 5. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara-saudari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya melanjutkan materi yang berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yesi Rosalica Purba dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 34. Jadi di sini saya akan membawakan materi yaitu dengan judul Gaya gerak listrik induksi akibat perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan elektromagnetik. Jadi gambar tersebut merupakan gaya gerak listrik induksi akibat perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan elektromagnetik. Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa kumparan theta terhadap medan perubahan sudut antara induksi magnetik B dan arah bidang normal dapat menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik induksi yang besarnya dapat ditentukan melalui persamaan berikut. Jadi simbol ini dibaca sebagai epsilon, N besar dibaca jumlah lilitan, D ini distance atau jarak, ini dibaca sebagai flux magnet. Jadi T kecil ini dibaca sebagai waktu, B yang besar ini dibaca sebagai induksi magnet, A yang besar dibaca sebagai luas kumparan. Jadi melalui gambar tersebut kita dapat menentukan persamaan sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif jumlah lilitan dikali jarak kali flux magnet B per jarak dikali waktu. Sama dengan negatif jumlah lilitan dikali jarak per jarak kali waktu dikalikan dengan induksi magnet dikali luas kumparan cos theta. Karena nilai B dan A konstan, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Epsilon sama dengan min jumlah lilitan dikali induksi magnet dikali luas kumparan dikalikan dengan jarak cos theta per jarak kali waktu. Yang selanjutnya yaitu jika laju perubahan cos theta tetap, maka persamaannya berubah menjadi epsilon sama dengan negatif jumlah lilitan dikali induksi magnet dikali luas kumparan dikalikan dengan delta cos theta per delta T atau delta waktu. Jadi ini merupakan perubahan flux magnet, Maka dapat ditentukan lagi persamaannya yaitu sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif jumlah lilitan dikali induksi magnet dikali luas kumparan dikali dengan cos theta yang kedua dikurang cos theta yang pertama per waktu yang kedua dikurang waktu yang pertama. Dengan theta 1 dan theta 2 masing-masing menyatakan sudut awal dan sudut akhir antara arah normal bidang dengan arah induksi. Maka kita dapat mengetahui keterangannya. Ini simbol ini tadi dibaca epsilon atau sama dengan gaya gerak listrik induksi yang satuannya itu adalah volt. Yang ini adalah jumlah lilitan. Yang ini induksi magnetik yang satuannya itu Weber per meter kuadrat. Ini adalah luas kumparan yang satuannya meter kuadrat. Yang ini dibaca sebagai omega. Ini omega atau kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Yang selanjutnya itu dengan demikian, maka kita dapat memperoleh rumus sebagai berikut. Epsilon sama dengan jumlah lilitan dikali induksi magnet dikali luas kumparan dikali omega sin omega dikali waktu. Maka menentukan epsilon maksimumnya, kita dapat menggunakan rumus ini. Jumlah lilitan dikali dengan induksi magnet dikali dengan luas kumparan dikali dengan omega. Atau omega ini juga bisa juga kita bacakan sebagai kecepatan sudut. Maka keterangannya
N ini adalah banyak lilitan atau jumlah lilitan tadi. B induksi magnetik, satuannya T besar. A ini luas kumparan, satuannya meter kuadrat. W ini dibaca tadi sebagai omega, yaitu kecepatan sudut kumparan, satuannya radian per sekon. Epsilon ini epsilon dibaca epsilon, atau gaya gerak listrik setiap saat, satuannya ini volt. Dan epsilon maksimalnya sama dengan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik maksimum, satuannya juga volt. Jadi materi yang selanjutnya itu contoh soal yang pertama. Jika suatu kumparan terdiri atas 1000 lilitan dan memiliki hambatan 10 ohm, kumparan melingkupi flux magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai persamaan berikut. Jadi flux magnetiknya sama dengan T tambah 2 dikali 2. Kuat arus yang mengalir pada saat waktu T-nya sama dengan 0 sekon adalah, maka kita dapat menjawabnya sebagai, maka berikut penyelesaiannya. Jika diketahui jumlah lilitannya itu yaitu 1000 lilitan dan R ini atau hambatannya itu yaitu 10 ohm, flux magnetiknya T tambah 2 dikali 2 dari sini, maka sama dengan T2 tambah 4T tambah 4. Berikut hasilnya dari flux magnetik ini. Jika T tambah 2 dikali 2, maka dapat hasilnya T2 tambah 4T tambah 4. Jadi yang ditanya adalah kuat arus listrik dengan T sama dengan 0 sekon. Ditanya berapa kuat arus listriknya jika T sama dengan 0 sekon. Maka penyelesaiannya itu gaya gerak listrik induksi dirumuskan sebagai berikut. Berikut rumusnya. Epsilon sama dengan negatif jumlah lilitan dikali jarak dikali flux magnet per jarak dikali waktu. Maka dapat dibuat sebagai berikut. Karena kita menentukan hambatan, maka digunakan rumus hambatan juga. Maka kita dapat membuat rumusnya menjadi kuat arus listrik dikali hambatan sama dengan min jumlah lilitan dikali dengan jarak dikali dengan waktu atau T kuadrat tambah 4T tambah 4. Ini didapatkan dari flux magnetik tadi, hasil flux magnetik tadi, yaitu ini per jarak dikali waktu. Maka kita dapat hasilnya karena kita menentukan kuat arus listrik, maka di sini kuat arus listriknya belum diketahui. Maka kuat arus listrik dikali dengan 10. 10 ini adalah hambatan, yaitu menurut soal berikut. Ini 10 hambatan. 10 ohm. Sama dengan ini negatif 1000. 1000 ini adalah jumlah lilitan yang berdasarkan soal berikut ini. Maka dikali dengan 2T tambah 4. maka saat T-nya itu sama dengan 0 sekon, diperolehlah kuat arus listriknya itu negatif 400 ampere. Ampere ini adalah satuan dari kuat arus listrik. Jadi kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 0 sekon adalah 400 ampere. Jadi demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jadi materi yang berikutnya itu yaitu tentang contoh soal yang kedua, dan yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudara-saudari saya yang lain. Sekian dari saya dan terima kasih. Di sini saya akan membahas seperti pada gambar ya, yaitu tentang gaya gerak listrik induksi akibat perubahan induksi magnetik. B, jadi pada gambar kita lihat ya, B itu adalah sumber, SU itu adalah arahnya, jadi sumbernya itu masuk ke dalam. Jadi seperti kayak dia tangan kanan itu
jari-jari tangan itu menunjukkan arah induksi magnet, dan jari jempol itu menunjukkan arah induksi. Jadi arah B itu akan kembali menginduksi luas medan magnet dan induksi. Jadi A itu sama dengan masuk ke area tegangan. Jadi G itu adalah sumbernya ya. Jadi dalam hal ini juga perubahan induksi magnetik juga dapat menimbulkan GGL induksi pada luasan bidang kumparan yang konstan, yang dinyatakan sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif luas kumparan kali dIB per dt sama dengan negatif luas induksi D per dt dikali luas kumparan cos theta, sehingga menghasilkan epsilon sama dengan negatif luas kumparan cos theta dB per dt. Jadi selanjutnya itu untuk laju perubahan induksi magnetik tetap persamaan menjadi epsilon sama dengan negatif luas kumparan cos theta delta B per delta T. Jadi perlu kita ketahui dalam GGL induksi merupakan suatu penemuan oleh Michael Faraday pada tahun 1821. Yang membahas tentang perubahan arus listrik ya. Jadi sehingga menghasilkan yang lanjutannya itu epsilon sama dengan negatif luas kumparan cos theta dikali B2 dikurang B1 per T2 dikurang T1. Jadi sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Claudio Fernando Ginting dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya adalah kelompok 5 untuk membahas induksi elektromagnetik. Maka pada kali ini saya ditugaskan atau berkesempatan dari kelompok saya untuk membahas contoh-contoh soal yang terdapat dalam induksi elektromagnetik. Maka saya langsung menunjukkan PowerPoint kami yang akan dibahas. Di sini sesuai dengan materi kami adalah induksi elektromagnetik. Ini adalah materi dari kelompok kami, yaitu induksi akibat perubahan luas kumparan, yaitu yang kedua gaya gerak listrik induksi akibat perubahan orientasi sudut. Yang ketiga itu adalah gaya gerak listrik induksi akibat perubahan induksi magnetik. Maka di sini dapat kesimpulan GGL induksi akibat perubahan luas GGL induksi akibat sudut kumparan theta dan gaya gerak listrik induksi akibat perubahan induksi magnetik. Maka soal yang selanjutnya, sebelum ke contoh soal, saya ingin membahas sedikit tentang rumus yang kedua ini dari slide ini, yaitu ini adalah rumus keduanya. Sedangkan ini adalah rumus yang pertamanya. Untuk kasus kawat yang digeser, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Maka suatu medan magnet mempunyai kawat yang digeser-geser, di situ terdapat juga gaya gerak listrik atau GGL. Tetapi rumus yang kita gunakan bukan GGL yang di atas ini, melainkan rumus yang GGL yang ini. Maka dengan rumus E epsilon atau gaya gerak listrik sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta. Untuk cara menghafal rumusnya, saya pribadi menggunakan kata believe karena mirip dengan kata-kata dengan rumus tersebut. B dikali L dikali V, believe. Di mana keterangannya itu adalah E sama dengan
besar GGL induksi dilambangkan dengan di satuannya adalah volt. B itu adalah kuat medan magnet, lambangnya adalah T atau Tesla. L itu adalah panjang kawat, di satuannya adalah M, yaitu M itu adalah meter, dan V itu adalah kecepatan gerak kawat meter per sekon. Dan sin theta itulah sudut V dan B. Maka pada slide berikutnya kita akan menggunakan rumus seperti ini. Maka untuk soal-soal yang fisika sangat perlu kita menghafal rumus. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, ini di slide saya sini sudah terdapat contoh soalnya. Yang saya kotai itu adalah soalnya. Maka ini adalah salah satu contoh soal medan magnet yang suatu kawatnya digeser-geser. Jadi beginilah contoh soalnya. Contoh soal. Langsung saja kita ke soalnya. Sebuah penghantar yang panjangnya 0,3 meter. Nah, di sini berarti panjangnya seperti yang kita tahu tadi itu adalah L-nya. Adalah 0,3 meter. Digerakkan dalam medan magnet homogen yaitu 0,5 Tesla dengan kecepatan 6 meter per sekon. Di sini digerakkan dalam medan magnet homogen berarti itu adalah B 0,5 Tesla dengan kecepatan 6 meter per sekon. Itu adalah V-nya 6 meter per sekon. Maka ditanya itu berapakah besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar tersebut. Maka pada umumnya untuk mengerjakan soal fisika kita membuat lebih dahulu yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Maka diketahui L sama dengan 0,3 meter sesuai dengan soal tadi. B itu ini adalah L 0,3 meter. B itu adalah 0,5 Tesla dan B itu adalah 6 meter per sekon. Maka yang ditanya itu adalah E atau GGL atau Epsilon. Dijawab. GGL induksi pada kawat yang digeser dirumuskan sebagai berikut. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah rumusnya tadi yang kita gunakan yaitu adalah E sama dengan B dikali L kali V atau belief sama dengan 0,5 Tesla yaitu adalah B dikali L 0,3 meter dikali V 6 meter per sekon. Untuk cara mudah menghitungnya, maka 0,5 kita ganti saja menjadi 0,2 dikali 3 per 10 dikali 6. Maka menghasilkan setengah dikali 3 per 10 dikali 6 per 1, maka menghasilkan 0,9 volt. Maka di sini jadi besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar adalah di sini adalah 0,9 volt. Bukan 9 volt, melainkan 0,9 volt. Jadi besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar adalah 0,9 volt. Nah, jadi begitulah untuk contoh soal beserta dengan pembahasannya dan penjelasannya mengenai contoh soal suatu medan magnet yang mempunyai kawat yang digeser-geser. Untuk contoh sebelumnya sudah dibahas oleh saudari Yesi, yaitu berdasarkan materinya. Maka saya langsung saja contoh soal yang berikutnya. Saya akan menunjukkan PowerPoint saya. Pada slide ini saya ingin membahas tentang gaya gerak listrik induksi dipengaruhi oleh sudut theta. Maka jika laju perubahan cos theta tetap, maka persamaannya menjadi E sama dengan min N dikali B dikali A dikali delta cos theta per delta T. Di sini dapat kita rumuskan kembali atau dapat kita turunkan E sama dengan min N dikali B dikali A dikali untuk mencari cos theta tersebut, delta cos theta ini, maka kita untuk mencarinya cos theta 2 dikurang cos theta 1. Untuk mencari delta T-nya atau perubahan T-nya, maka kita gunakan rumus
T2 dikurang T1. Dengan Q1 dan Q2 masing-masing menyatakan sudut awal dan sudut akhir antara daerah normal bidang arah induksi. Maka dengan keterangannya di sini, E sama dengan GGL induksi itu adalah volt dengan satuan volt. Nah, N itu adalah jumlah lilitan atau jumlah suatu pengantar tersebut. B itu adalah induksi magnetik atau kuat medan magnetik. Di sini mempunyai B itu mempunyai satuan Weber per meter kuadrat. Terus A itu adalah luas kumparannya. Biasanya pada soal kita menggunakan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat per 2. Ya, yang selanjutnya omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon. Maka begitulah rumus-rumus yang kita gunakan nanti pada soal. Maka pada pembahasan soal yang kedua ini, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, maka sesuai dengan slide contoh soal yang di layar ini, maka rumus yang kita pakai ini adalah berdasarkan yang sudah saya bacakan rumus sebelumnya ini. Maka ini adalah contoh soalnya, langsung saja kita baca. Saya kotai dengan kotak merah. Maka contoh soal 2. Sebuah pengantar berbentuk tongkat yang panjangnya 2 meter diputar dengan kecepatan 30 rad per sekon dan medan magnet 0,2 Tesla. Jika sumbu putarannya sejajar dengan medan, maka yang ditanya adalah medan magnet, maka yang ditanya adalah GGL yang terdeduksi adalah, maka di sini ditanya adalah E. Langsung saja kita buat L. L sama dengan 2 meter seperti soal tadi, seperti yang soal. Omega sama dengan 30 rad per sekon. B adalah 0,2 Tesla. Ditanya adalah E atau GGL atau epsilon. Maka langsung saja dijawab. Jawabannya ada di gambar ini, sudah kami lengkapi dengan gambarnya. Maka di sini dapat kita ketahui GGL induksi dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan min N. Ini saya kotai dulu rumusnya. Ini adalah rumus yang umumnya untuk mencari E. E sama dengan min N dikali delta flux dengan dilambangkan seperti bulat melonjong lingkaran di garis di tengah per delta T. Maka sama dengan min N dikali, untuk mencari delta fluxnya, maka kita gunakan rumus B dikali A atau kuat medan magnet dikali luas permukaannya per delta T. Maka dapat kita turunkan lagi min N dikali PR kuadrat per delta T. Banyak yang bertanya dari mana datangnya PR kuadrat per PR kuadrat ini. Maka datanya itu dari A ini. Seperti yang saya katakan tadi, di soal sering kita gunakan itu A-nya itu adalah luas medan magnet. Di mana A itu adalah luas permukaannya, itu di mana yang sering kita gunakan itu adalah luas permukaan A atau lingkaran tersebut. Maka luas lingkaran itu adalah PR kuadrat, maka A itu digantikan dengan PR kuadrat per delta T. Untuk gerakan melingkar, untuk informasi, untuk sebuah tongkat itu digeser tidak mungkin dari ujungnya. Maka kita ibaratkan itu di sumbunya itu adalah di tengah, maka panjangnya sumbu ke sisinya atau panjangnya itu kita dalam lingkaran itu namanya adalah R atau jari-jari. Maka L itu kita bisa ganti dengan R. Untuk gerakan melingkar, omega itu kita gunakan 2pi per T. Sudah ketentuannya, bisa juga kita menggunakan. Dengan demikian diperoleh E sama dengan N dikali B dikali 2pi per T dikali R kuadrat. Mengapa kita menggunakan 2pi per T? Di sini sudah diketahui. Maka E sama dengan N dikali B dikali omega per 2 dikali R kuadrat. Nah, di sini
dua pi yang di sini, dua pi yang di atas bisa kita ganti dengan W atau omega. W per 2 per R kuadrat. Maka E sama dengan atau GGL sama dengan 1 dikali 0,2 dikali 30 per 2 dikali 2 per pangkat 2, maka 1 dikali 0,2 dikali 15 dikali 4 sama dengan 12 volt. Jadi GGL yang tereduksi adalah 12 volt. Jadi begitulah cara penyelesaian untuk mencari E pada contoh soal GGL induksi dipengaruhi oleh sudut theta. Maka saya lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Maka untuk contoh soal yang ketiga ini, yang ditanya bukanlah lagi E, melainkan yang ditanya itu adalah B-nya. Ditanya di sini, sebuah kawat yang panjangnya 2 meter bergerak tegak lurus pada medan magnetik dengan kecepatan 12 meter per sekon. Pada ujung-ujung kawat timbul beda potensial 1,8 volt. Tentukan besarnya induksi magnetik tersebut. Maka di sini diketahui pada soal umum untuk pengerjaan soal fisika, langkah awal yang harus kita buat itu adalah diketahui, ditanya, dan dijawab. Maka dengan penyelesaian diketahui L itu adalah 2 meter seperti yang di soal. V itu adalah 12 meter per sekon. Dan E atau GGL-nya itu adalah 1,8 volt. Maka soal ini berbeda dengan dua contoh soal yang sebelumnya. Jika sebelumnya sudah membahas untuk mencari E, maka pada soal kali ini ditanya adalah B atau kuat medan magnetnya. Penyelesaian diketahui. Sudah tadi ditanya adalah B kuat medan magnet. Pembahasannya, karena V atau kecepatan di tegak lurus dengan B-nya, maka besar induksi magnetiknya adalah sama dengan pakai kita rumus tadi yang belief tadi yang saya katakan, E sama dengan B dikali L dikali V, atau cara mudah menghafalnya adalah belief. E sudah diketahui yaitu adalah 1,8 sama dengan 1,8 sama dengan B itu adalah B yang mau ditanya dikali 2 yaitu adalah L-nya dikali 12 itu adalah V-nya. Maka 1,8 sama dengan 24B. 2 dikali 12 B sama dengan 24B. Maka untuk mencari B-nya langsung saja kita pindahkan ruas salah satu angkanya. Maka 1,8 sama dengan 24B, maka B sama dengan 1,8 dibagi atau per 24. Maka dapatlah hasilnya 0,075 Tesla. Jadi, kuat medan magnet pada soal ini adalah 0,075 Tesla. Demikianlah cara pembahasan dan pengerjaan dari contoh soal ini. Saya akan lanjutnya ke soal yang keempat atau ketiga yang menjadi bagian saya. Untuk contoh soal yang ketiga ini adalah soalnya medan magnet B sama dengan 2T dikurang T2 Tesla menembus tegak lurus bidang kumparan yang memiliki 1000 lilitan itu adalah N-nya, dan luas penampang 10 cm kuadrat itu adalah A-nya. Yang ditanya adalah berapa beda R GGL induksi pada saat T sama dengan 10 sekon. Maka pada umumnya kita akan membuat diketahui A itu adalah 10 cm kuadrat sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. B itu adalah 2T dikurang T2 Tesla. N itu adalah 1000 dan T itu adalah 10 sekon. Oleh karena B tegak lurus dengan bidang, maka alfanya itu adalah 90 derajat dan tetanya itu adalah 0 derajat. Sehingga cos dari theta atau cos dari 0 itu adalah 1. Maka flux cos theta sama dengan min N dikali A dikali cos theta dB dikali dt. N itu adalah 1000, berarti min 1000 dikali 0,001 dikali 1 dikali 2T dikurang T2, maka flux 10 sama dengan min 0,1 dikali 2 dikurang 20 sama dengan 1,8 volt. Jadi begitulah untuk penyelesaian dari contoh soal yang ketiga ini.
dengan begitu berakhirlah dengan presentasi kami.